Untuk apa? Untuk jangan sampai ada keterlambatan. Saya terima kasih kepada Mas Dodi ya, dan kawan-kawan yang aktif mengawasi proyek kita hari ini. Ini kan tadinya sudah terlambat sampai 20%. Tapi berkat keseriusan kawan-kawan di KKBena, kawan-kawan di Kanwil, dan para kontraktor dan pengawasnya, alhamdulillah ini hari kita bisa lihat sudah terukur targetnya. Mudah-mudahan pada saatnya bahkan sebelum waktunya sudah selesai. Apa rahasianya? Rahasianya pengawasan. Kenapa selama ini bangunan kita sering terlambat, sering tidak tepat waktu? Karena pengawasannya yang tidak serius. Kalau pengawasannya itu serius, maka kalau terjadi keterlambatan akan segera dilakukan evaluasi. Di mana letak kelemahannya? Nah, maka itu saya meminta seluruh Indonesia, bukan saja di mana ini? Temanggung, seluruh Indonesia yang memiliki proyek SBSN, supaya pengawasannya harus ketat. Kalau perlu bidang haji, kemudian kontraktor, KKBena itu pegang jadwalnya. D per D-nya itu dia tahu. Pergerakan dari satu tiang ke tiang lain itu dia harus tahu. Sehingga kalau ada keterlambatan dia sudah bisa membaca sejak awal. Nah itu harus dilakukan oleh semua pihak. Untuk konsekuensi yang telat gimana Pak Didi? Tentu kalau konsekuensi yang telat pasti kita akan lakukan penalti ya. Pasti penalti itu sudah pasti. Tetapi tidak cukup di situ. Kita tidak mengharapkan itu telat. Kita mengharapkan itu tetap tepat waktu. Paling tepat waktu. Kalau bisa maju alhamdulillah. Kenapa? Kalau terjadi ketelatan bukan saja merugikan si kontraktor, konsultan, tetapi akan merugikan kita. Bisa kemungkinan akibat keterlambatan satu daerah, satu tempat, berakibat ke tempat yang lain karena SBSN kita tidak bisa kita tingkatkan. Kayak begitu. Jadi prinsipnya harus tepat waktu sehingga kita ke depan bisa memprogramkan lebih banyak lagi SBSN ini. Apalagi ke depan kita punya, Pak Menteri kita punya program revitalisasi KUA. Nah ini kan akan menjadi role model. Kalau di PLUHT ini lancar, maka insya Allah revitalisasi KUA itu akan mudah kita dapatkan. Kira-kira begitu. Target tahun depan berapa PLUHT? Saya tidak memiliki data yang cukup ya, tetapi target tentu harapan kita sebanyak-banyaknya, tetapi kembali berpulang kepada ketersediaan daripada SBSN itu sendiri. Karena kita tidak saja PLUHT yang harus kita perhatikan, ke depan paling tidak ada 7 program prioritas Kementerian Agama yang semuanya itu sebagian besar mengambil dana SBSN. Salah satunya adalah revitalisasi KUA. Nah jadi maka itu ketepatan waktu, keberhasilan di dalam penyelenggaraan menjadi prioritas dalam kita menilai proyek-proyek ke depan. Kalau PLUHT yang di 3T itu gimana Pak? Jadi yang terkeluar, terisolir, tertinggal. Kita berharap ke depan kita justru menyisir dari luar, ya, dari 3T tadi. Harapan Pak Menteri dari 3T. Jadi begini ya, PLUHT ini menjadi etalase Kementerian Agama. Kita kan tidak bisa melakukan revitalisasi KKBena secara sporadis dengan dana SBSN-nya. Maka kita mencari celah bisa mengambil manfaat dari SBSN kebutuhan jemaah. Nah maka itulah kita melakukan PLUHT. PLUHT inilah menjadi role model. Nanti ya insya Allah kalau ini bisa lancar, bisa ke depan KUA Kemenak juga akan kita bisa lakukan revitalisasi. Kalau orang sudah melihat gedung kita udah mantap, udah bagus, kita juga punya perhatian oleh masyarakat. Ini kan semuanya kepentingan untuk jemaah, bukan untuk kita, untuk kepentingan jemaah lebih mudah, masyarakat lebih gampang mengetahui bahwa di lingkungan mereka ada gedung, ada kantor yang bisa melayani mereka secara maksimal.